Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asraful Akbar dengan NIM 12018006. Saya adalah seorang mahasiswa dari Prodi Tadris Matematika yang berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya kuliah di kampus IAIN Pontianak. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang hubungan antara agama dan budaya. Baik, pertama yaitu pengertian agama. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Banyak agama memiliki mitologi, simbol, dan sejarah yang dimasukkan untuk menjelaskan makna hidup dan asal-usul kehidupan atau alam semesta dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia. Orang-orang memperoleh moralitas, etika, hukum agama, atau gaya hidup yang disukai. Menurut beberapa perkiraan, ada sekitar 4.200 agama di dunia. Kata agama kadang-kadang digunakan bergantian dengan iman, sistem kepercayaan, atau kadang-kadang mengatur tugas. Namun menurut ahli sosiologi Emil Durkheim, agama berbeda dari keyakinan pribadi karena merupakan sesuatu yang nyata, sosial. Emil Durkheim juga mengatakan bahwa agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Sebuah jajak pendapat global 2012 melaporkan bahwa 59% dari populasi dunia mengidentifikasi diri sebagai beragama dan 36% tidak beragama, termasuk 13% yang ateis dan penurunan 9% pada keyakinan agama dari tahun 2005. Rata-rata wanita lebih religius daripada laki-laki. Beberapa orang mengikuti beberapa agama untuk beberapa prinsip-prinsip agama pada saat yang sama, terlepas dari apakah atau tidak prinsip-prinsip agama mereka mengikut cara tradisional. Pengertian budaya. Budaya adalah kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau budia atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Bentuk lain dari kata budaya adalah kultur yang berasal dari bahasa Inggris yaitu kultur dan bahasa Latin kultura. Hubungan antara agama dan budaya Nusantara merupakan hubungan yang kompleks, erat, dan tidak sederhana. Keduanya merupakan dua unsur yang berbeda namun tidak dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Agama berisi ajaran-ajaran yang bersumber dari wahyu yang datang dari Tuhan sebagai tuntunan kepada manusia agar menjalani hidup sesuai yang dikehendakinya. Sedangkan budaya adalah hasil karya, rasa, dan cipta manusia yang sangat dipengaruhi oleh faktor yang ada di sekelilingnya. Ada beberapa pemahaman hubungan antara agama dan budaya. Yang pertama, agama dan budaya adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, pemahaman yang berusaha membenturkan agama dan budaya dengan menganggap budaya sebagai ancaman bagi eksistensi agama. Yang ketiga, pandangan yang berusaha untuk mengharmonisasikan agama dan budaya. Agama dan budaya adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Dalam pemahaman ini, budaya sudah menyatu dengan nilai-nilai agama sehingga budaya juga harus dipahami sebagai agama. Di sini nilai budaya menjadi tereduksi atau bahkan hilang sama sekali karena sudah melebur dengan agama. Kecenderungan menyatukan agama dan budaya memberikan justifikasi bahwa semua apa yang bersumber dari sahib al-risalah, sang pembawa agama, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, harus dipahami sebagai agama dan meliputi pakaian, penampilan, cara makan, dan lain-lain. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh tempat dan waktu di mana Nabi hidup, yang mana semestinya ini masuk ke dalam ranah budaya dengan jargon pengikut sunnah untuk total dalam mengikuti sunnah Nabi, mulai dari cara berpenampilan dengan sorban yang melilit sampai ratusan meter atau jenggot ala Tengku Wisnu yang sekarang lagi booming,
Bahkan ada yang menginginkan sistem negara yang katanya diajarkan oleh Nabi, sehingga muncul jargon al-khilafah ala manhaj al-nubuwah. Pemahaman yang berusaha membenturkan agama dan budaya dengan menganggap budaya sebagai ancaman bagi eksistensi agama. Budaya yang sudah ada dianggap mengotori kesucian agama karena berbau mistis, syirik, dan menyekutukan Tuhan, sehingga harus diperangi sampai akar-akarnya. Dalam konteks keindonesiaan, tentu ini sangat merugikan karena berdiri tegaknya NKRI dimodali dengan adanya serta bersatunya agama dan budaya. Membenturkan keduanya sama halnya dengan meruntuhkan dasar dan pilar negara dan merobohkan bangunan keindonesiaan itu sendiri. Pandangan yang berusaha untuk mengharmonisasikan agama dan budaya. Pandangan ini menyadari bahwa agama dan budaya betapapun keduanya adalah dua hal yang berbeda, namun bukan berarti harus dibenturkan. Bahkan ketika keduanya mampu bersinergi atau bekerja sama dengan baik, maka akan saling menguat satu sama lain dan akan membentuk suatu karakteristik yang menjadi ciri khas dari persilangan tersebut. Cara pandang seperti ini adalah cara pandang yang ideal karena menempatkan keduanya dalam posisi yang seimbang dan proporsional. Penempatan proporsional seperti ini bisa kita lihat ketika awal mula Islam datang ke Indonesia, di mana terjadi proses pengislaman budaya Nusantara yang dibarengi dengan proses penusantaraan nilai-nilai Islam, sehingga keduanya melebur menjadi identitas baru yang kemudian disebut dengan Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah hasil dari akulturasi nilai-nilai agama dan budaya sekaligus. Baiklah, kesimpulannya, agama dan budaya adalah dua hal yang berbeda, tetapi tidak mungkin dipisahkan. Keberadaan sebuah agama akan sangat dipengaruhi dan mempengaruhi pengalaman sebuah agama yang bersangkutan, dan sebaliknya sebuah kebudayaan akan sangat dipengaruhi oleh keyakinan dari masyarakat di mana kebudayaan itu berkembang. Kalau boleh diibaratkan, Islam Nusantara tak ubahnya seperti pertemuan dan bibit pohon unggul yang berbeda jenis, yaitu Islam yang mewakili agama dan proses persilangan, dan Nusantara yang lekat dengan nilai budaya. Namun ketika disatukan dalam proses persilangan, keduanya akan menghasilkan sebuah bibit baru yang lebih unggul. Persilangan Islam dan Nusantara atau persilangan Islam dan budaya diperlukan untuk memperoleh genus baru dengan karakter atau sifat unggulan yang diinginkan. Diharapkan sifat-sifat unggulan baru sebagai hasil gabungan dua keunggulan tadi. Ketika proses tersebut adalah sifat unggulan yang dimilikinya, yaitu dapat adaptif, fleksibel, berdaya tahan kuat, dan awet dalam zaman, juga guyup, kolektif atau komunal, yakni bermusyawarah, mufakat, mengedepankan suri tauladan, sopan santun, dan beradab. Mungkin penjelasan tentang hubungan antara agama dan budaya segitu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.